Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum perkuliahan pada pertemuan perdana ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan perdana ini saya akan menerangkan setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang orientasi pengampu, yang kedua adalah terkait dengan kontrak kuliah, yang ketiga adalah terkait dengan RPS dan beberapa hal teknis terkait dengan pertemuan kelas. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sugeng Riyadi. Saya lahir di Ribo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada 30 Juli 1981. Pendidikan formal saya alumni dari TK Tunas Harapan PTP Nusantara 6, kemudian SDN Negeri 332-2 Sukamaju, Ribo Bujang, kemudian SMP Negeri 1 Ribo Bujang, kemudian saya alumni SMK Negeri 1 Banyumas, jurusan akuntansi, kemudian alumni Universitas Islam Malang, jurusan manajemen, kemudian alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan keuangan dan perbankan syariah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di UIN Saizu Purwokerto, Islamic Studies. Saya mengambil konsentrasi mengenai manajemen syariah. Peserta kelas kalian, itu pendidikan formal saya, sementara pendidikan non formal saya sebagaimana kalian, sebagian dari kalian wajib dahulu saya juga pernah nyantri begitu ya di Pondok Pesantren Al Mubarak Merjosari Malang, kemudian selama 6 tahun, kemudian dilanjutkan ke Pondok Pesantren At-Taufik Bang Sri Blitar, kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara. Kemudian S2 saya di kota Yogyakarta, nyantri di Pondok Pesantren Al Munawir Rabiah di Komplek Nurussalam. Kemudian sampai saat ini saya bermukim beralamat di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Banyumas. Saya sudah menikah, putra-putri saya ada 4, istri saya bernama Dewi Laila Khilyatin. Kebetulan saat ini juga mengabdi di UIN Saizu Purwokerto di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Anak saya yang pertama bernama Roro Ayu Norina Husna, yang kedua Roro Ayu Najman Nadhifa Al-Haiba, yang ketiga bernama Arya Fauzul Majdian Nabih, yang keempat bernama Arya Mustaba El Faik. Itu dari keluarga saya. Kemudian kontak saya adalah 081 ya 377 932 402. Sedangkan email saya nanti bisa dilihat. Kemudian pengalaman saya pernah mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Kemudian saya mulai mengabdi di UIN Saizu Purwokerto mulai tahun 2018 akhir sampai hari ini di Fakultas Syariah. Teman-teman kelas kalian, kiranya itu ya. Kalau hobi saya membaca, berorganisasi, dan pencaksilat. Kemudian alamat saya tadi sudah disebutkan. Kemudian kita masuk ke kontrak kuliah. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya mulai untuk kontrak kuliah, saya akan memberikan beberapa kondisi kita di kuliah di masa pandemi ini. Saya akan men-screen, membagikan beberapa dokumen. Yang pertama adalah tentang ini, tentang edaran dari rektor ya, nomor 377 tahun 2022, yaitu mengenai perubahan surat edaran tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka semester genap tahun akademik 2021-2022. Peserta kelas kalian, inti dari surat edaran ini adalah bahwasanya pertemuan tatap muka ini dilakukan secara terbatas ya semenjak hari ini ya 24 Februari 2022 untuk semua mata kuliah ya, untuk semua fakultas karena ini edaran dari rektor. Yang kedua adalah bahwasanya pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas diberlakukan bagi mahasiswa semester 2
semester 4, dan semester 6. Sedangkan mahasiswa yang sedang praktikum tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring. Artinya mungkin nanti teman-teman ada yang sedang PPL atau sedang ada KKN, itu harus dilakukan secara offline. Kemudian tatap muka untuk mata kuliah yang 2 SKS seperti yang sedang kita jalani ini adalah 60 menit ya, atau 1 jam. Kemudian peserta ini yang penting adalah memastikan dirinya dalam keadaan sehat dan sudah pernah mendapatkan vaksinasi, setidaknya sudah 2 kali mendapatkan vaksinasi. Teman-teman kelas sekalian, saya ingin menekankan dalam hal ini bahwasanya jangan sekali-kali teman-teman kelas kalian melimpahkan atau menciptakan resiko kelas ketika Anda semua dalam keadaan tidak sehat, misalnya dalam keadaan demam, batuk, dan hal-hal yang terduga begitu ya. Anda sendiri sedang merasa tidak sehat, kelas ini nanti dibuka pada term berikutnya. Pertama, satu, ketika kalian kuliah ini benar-benar mendapatkan izin dari orang tua. Nah, nanti dibuktikan dengan surat pernyataan. Ini nanti dikoordinir oleh Kosma ya, surat pernyataan bahwa anaknya diizinkan untuk kuliah secara offline. Yang kedua, nanti perkuliahan ini dilakukan secara ada yang online, ada yang offline, begitu. Ada yang online, ada yang offline. Saya sendiri sedang berusaha memberikan mata kuliah secara online ya, berupa konten-konten seperti ini yang nantinya saya harapkan dapat mendukung teman-teman yang mungkin sedang posisi sakit atau sedang mendapatkan jadwal yang sedang online gitu ya, atau bahkan yang offline tetapi kurang memperhatikan pelajaran terlewat begitu sehingga bisa mengulang-ulang keterangan yang ada. Ini penting, nanti model perkuliahannya ini saya perhatikan untuk kelas akuntansi rata-rata maksimal ada 45 peserta kelas atau mahasiswa. Artinya nanti kalau setiap pertemuan yang offline, yang di kelas, yang PTM, pertemuan tatap muka itu hanya diizinkan 23 atau 25 lah, 25. Jadi satu kelas dibagi jadi 2. Absensi yang 1 sampai 25 itu pertemuan yang ganjil. Absensi dari 26 sampai 45 itu pertemuan yang kedua, datang ke kampus begitu ya. Itu pun kalau tidak sakit. Sedangkan absensi tetap saya sediakan secara Siska. Tetapi nanti bagi mereka yang memang harus hadir secara PTM, mungkin pertemuan pertama nih dari absen 1 sampai absen 25 misalnya ya. Dia kok tidak hadir gitu ya di tempat tanpa ada keterangan, tanpa ada uzur ya, otomatis dia akan dianulir dari kehadiran pada hari itu. Namun demikian, pada pertemuan pertama besok hari ini, teman-teman sekalian, saya minta semuanya, kebijakan dari saya itu adalah kita melakukan secara online semua, secara daring. Ini agar tidak semuanya terjebak datang semuanya ke kampus, kemudian bergerombol dan akhirnya justru menimbulkan permasalahan. Dan selama perkuliahan ini saya minta teman-teman kelas termasuk saya semuanya hadir untuk memenuhi protokol kesehatan, baik itu bermasker, kemudian membawa hand sanitizer pribadi. Yang ketiga adalah melakukan cek suhu ketika akan memasuki lingkungan kampus. Dan sekali lagi karena kalian semua sudah dewasa, kesadaran pribadi ini penting. Gitu. Ketika kalian ada uzur karena sakit, demam dan sebagainya, bahkan yang mungkin isoman, bisa dilakukan perizinan. Dan ini hal-hal yang terkait dengan teknis yang dilakukan oleh fakultas nanti akan saya share di deskripsi. Kemudian masalah hal-hal yang lainnya mungkin bisa teman-teman perhatikan bersama-sama. Baik, untuk perkuliahan kita adalah perkuliahan akuntansi syariah. Ya, akuntansi syariah ini saya sebagai pengampu, kemudian penanggung jawab mata kuliah adalah Dr. Haji Syufaat, MAG, dan koordinator program studi ini oleh Bapak Agus Sunario, SHI, MSI. Adapun capaian perkuliahan ini adalah bahwa teman-teman sekalian nantinya ini bisa memahami konsep akuntansi syariah, memahami konsep akuntansi konvensional, mengetahui siklus keuangan mulai dari transaksi sampai pelaporan keuangan. Ini penting. Baik Anda nanti sebagai seorang pemilik sebuah perusahaan atau badan usaha,
ataupun saudara ini adalah sekedar seorang yang bekerja pada suatu institusi atau lembaga. Jadi penguasaan laporan keuangan ini menjadi wajib kiranya bagi Anda yang berkecimpung di dunia ekonomi, karena di situ adalah proses pencatatan dari transaksi sampai nanti laporan keuangan. Teman-teman sekalian, pada pertemuan pertama kita akan membahas kiranya 3 hal ya. Kontrak kuliah, sharing RPS, kemudian Anda nanti mengetahui apa itu akuntansi syariah dan bedanya dengan akuntansi konvensional. Saya akan mengulik sedikit nanti mengenai akad dan aspek legalitas, kemudian sejarah akuntansi, ruang lingkup akuntansi syariah, siklus akuntansi, dan laporan keuangan. Ini lumayan nanti padat dalam 1 jam karena terus terang perkuliahan seperti ini ketika saya dulu sekolah di SMK di SMEA begitu ya, jurusan akuntansi. Pelajaran akuntansi ini setidaknya memakan waktu 4-5 jam sehari. Jadi biasanya itu sampai 2 kali dalam sehari pertemuan untuk kelas akuntansi. Karena akuntansi nanti ada banyak turunannya, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya, nanti diturunkan lagi nanti di luar itu ada akuntansi pemerintahan, ada akuntansi BUMN, ada nanti akuntansi jasa, nanti ada lagi akuntansi syariah. Nah, di sini yang pertemuan kedua, Anda akan saya bawa untuk mengenal transaksi atau akad. Ini penting sekali, karena akad ini nanti menentukan jenis pencatatan. Ya, apapun akadnya, dia akan mengikuti atau dia akan derivatif mengikuti catatannya. Kemudian awal, di sini juga di transaksi ini Anda akan saya bawa untuk menanamkan sebuah kredo begitu ya, bahwa setiap aktivitas keuangan atau aktivitas bisnis itu wajib dicatat ya. Apa itu transaksi, sampai kemudian di transaksi ini nanti memunculkan pencatatan dalam bentuk jurnal umum. Nah, ini pertemuan ketiga. Anda akan saya bawa kepada jurnal umum, klasifikasi rekening akuntansi, kemudian posting dari bukti transaksi ke jurnal umum, kemudian jurnal umum. Nah, pada pertemuan yang keempat, kita akan membahas mengenai buku besar. Ya, buku besar ini dari jurnal umum nanti diposting, atau diposting itu dipindah ke datanya gitu ya, ke buku besar. Buku besar ini di sini Anda akan mengetahui klasifikasi rekening akuntansi, posting dari buku bukti transaksi ke jurnal umum. Nah, dari jurnal umum ini nanti diposting lagi ke buku besar yang pada hari tersebut kita akan pelajari atau kita praktekkan berdasarkan masing-masing akun rekening akuntansi syariah. Pada pertemuan yang kelima, kita akan membahas mengenai neraca lajur. Ya, neraca lajur ini nanti kita akan secara spesifik kita akan mempelajari mengenai klasifikasi rekening akuntansi, posting dari buku besar ke neraca lajur, kemudian jurnal pembalik. Nah, di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyelesaikan mengenai proses posting dari awal sampai ke neraca lajur. Kemudian setelah neraca lajur ini kita akan di sini seharusnya adalah neraca ya. Di sini adalah pertemuan kelima ini ada hanya neraca. Neraca lajur. Kalau yang pertemuan ke-6 ini hanya neraca. Neraca ini nanti terkait dengan banyak hal. Yang pertama adalah posting dari buku besar ke neraca, kemudian dari neraca nanti ke laporan perubahan modal di suatu perusahaan atau suatu perbankan atau apapun, yang bisa koperasi, bisa lembaga amil dan sebagainya. Kemudian pencatatan beban kerugian penghapusan piutang pada perbankan syariah atau lembaga. Kemudian dari sini nanti dari neraca lajur ini nanti bisa dimasukkan ke dalam laporan rugi laba, yaitu laporan rugi laba ini nanti kita akan membahas mengenai klasifikasi rekening akuntansi. Dari rekening akuntansi ini kita setelah ini nanti kita akan memasuki fase UTS, yaitu kisi-kisinya dari materi 1 sampai materi 7. Nah, setelah kita di pertemuan 8 ini akan menyelesaikan UTS. UTS nanti diselenggarakan secara daring saja ya, supaya memudahkan. Kemudian pada pertemuan 9 kita akan berbicara membahas mengenai akuntansi akad mudharabah. Pertemuan ke-10 kita akan membahas mengenai akuntansi akad musyarakah. Kemudian akuntansi pada yang ke-11 kita akan membahas mengenai akuntansi akad murabahah. Pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai akuntansi akad salam. Kemudian pada pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai akuntansi akad ijarah. Kemudian pertemuan 14 kita akan membahas mengenai akuntansi akad wadiah.
Kemudian pertemuan ke-15 kita akan membahas mengenai akuntansi akad zakat. Sementara terakhir di pertemuan 16 kita akan melakukan ujian akhir semester, di mana kisi-kisinya adalah mulai dari materi 18 sampai 15. Nah, pada metode dan media pembelajaran saya menyediakan satu adalah masalah, sekali lagi saya tekankan perkuliahan kita ini ada dua, ya pertemuan kita ada dua, yaitu nanti ada daring, ada luring. Kalau yang daring nanti itu sebagian ya dari berdasarkan absensi ya. Kemudian sebagian nanti secara daring gitu. Saya akan mengupayakan untuk kita kita menyediakan ketika kita kuliah itu ada fasilitas untuk itu. Yang kedua masalah aktivitas nanti masalah absensi, sekali lagi saya hanya berkomunikasi dengan teman-teman secara umum itu di Google Classroom. Adapun tautannya sudah saya berikan ke Kosma, kemudian sudah saya berikan ke Kosma untuk tautan Google Classroom, dan untuk komunikasi itu hanya saya ke Kosma. Kalian peserta kelas itu ke Kosma, begitu ya. Jadi itulah manfaatnya Kosma. Jangan saya dimasukkan ke WA group, begitu ya. Nanti kasihan saya HP-nya. Ya bisa ngeheng karena percakapan-percakapan yang biasanya luar biasa di setiap grup itu. Maka di sini posisi Kosma sangat penting sekali, sangat vital ya. Kemudian selanjutnya untuk media, saya pertama akan menggunakan di Google Classroom itu ada link langsung ke Google Classroom, Google Meet ya, Google Meet masing-masing kelas. Meski demikian, kadang-kadang Google Meet kurang bagus, nanti saya akan ada second opinion itu menggunakan Zoom ya. Zoom, dan untuk materi saya senantiasa berusaha untuk memberikan dalam bentuk konten di YouTube. Jadi ada beberapa tawaran atau beberapa cara kita untuk bisa bertemu menyampaikan perkuliahan. Nah, yang selanjutnya adalah nanti di kelas kita akan menggunakan LCD dan proyektor. Nah, penilaian nanti di sini bisa evaluasi pembelajaran ada dari absensi terutama ya. Dari absensi ini nanti keaktifan ini ada nanti ini ada keaktifan ini adalah 15% ya. Kemudian UTS 30%, UAS 35%, dan penugasan adalah 20%. Nah, untuk referensi bisa kalian baca dari Adi Warman mulai teori-teori ini sampai nanti ada beberapa, saya sebenarnya sedang menyusun semacam diktat akuntansi syariah, ini kumpulan mengenai pencatatan yang nanti akan saya berikan yang bersumber dari Bank Indonesia. Kemudian itu saya kira nanti hal-hal yang tidak mungkin kurang jelas bisa disampaikan ketika kita pertemuan atau di kolom komentar. Dan nanti juga saya akan melakukan penugasan baik di Google Classroom maupun ketika dia murni semuanya adalah online, maka saya akan memberikan penugasan di kolom komentar. Dari situ nanti saya akan memasukkan penilaian setiap pertemuan setiap pekannya. Itu, dan saya ingatkan absensi yang kurang, yang lebih dari kalian kok tidak masuk alfa sampai 3 kali, kalian jangan mimpi untuk bisa mengikuti, mimpi aja nggak boleh gitu ya. Apalagi ini untuk mengikuti UAS gitu ya, untuk mengikuti UAS, karena kalau misalnya mengikuti kalau lebih dari 3 kali otomatis nanti kalian di Siska itu akan otomatis di lock ya. Jangan sampai nanti ketika setelah akan UAS gitu, atau bahkan setelah UAS baru merengek, Pak ini absen, saya ikut UTS, saya ikut UAS, tapi absensi saya tidak ikut 3 kali karena saya lalai, karena bla 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 begitu ya. Nah, itu ya saya sayangkan, sering sekali begitu. Dan bukannya tidak mungkin karena daring ini seseorang mahasiswa itu dibatalkan atau gagal dengan sendirinya karena kelalaian dia ya dalam sebuah Quran, nilainya E begitu ya. Dan ini saya sangat tidak menyayangkan yang begini begitu. Maka dari awal saya harapkan niatkan untuk lulus kuliah dan bersungguh-sungguh. Adapun nanti Pak, saya dari kelas ini saya tidak bisa menghadiri. Nanti kalau hal yang sifatnya teknis nanti bisa dibicarakan melalui Kosma. Saya kira itu dulu untuk pertemuan pertama ini. Saya harap bisa difahami semuanya, dan untuk absensi saya sediakan di kelas ya. Silahkan diabsen sesuai pada jadwalnya, begitu ya. Dan pertemuan pertama semua kelas
Saya ingatkan bahwa kita pertama-tama adalah murni semuanya daring, ya daring, belum ada yang luring. Nah ini mengingat belum ada kontrak kelas, saya khawatir nanti kalian datang semua menimbulkan kerumunan dan kontraknya adalah kampus berhak mengusir kalian ketika terjadi kerumunan ya. Dan sekali lagi protokol kesehatan harus dilakukan sebelum kita menjadi sumber penyebaran coronavirus. Itu saja. Saya kira pertemuan kali ini, adapun tugas itu saya sudah sertakan di kolom deskripsi dan di Google Classroom. Dan saya harap nanti kelas itu bisa kalian kerjakan sampai pada pekan yang akan datang. Demikian pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.